Ikhwanuddin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi fluida dinamik, yang intinya antara lain adalah satu. Yang dimaksud dengan fluida ideal adalah fluida yang tak termampatkan, tidak kental, dan memiliki aliran tunak. Yang kedua, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada alat penyemprot nyamuk, karburator mobil atau motor, dan gaya angkat pesawat terbang. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, yang tujuannya adalah satu, mampu menganalisis kesetaraan zat dan azas Black. Yang kedua, mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap zat. Yang ketiga, mampu menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu suhu, kalor, dan perpindahan kalor. A. Pengaruh kalor terhadap zat. Pengertian kalor berbeda dengan pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan oleh benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Oleh karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu joule. Sebelum orang mengetahui satuan kalor, orang sudah menggunakan satuan kalori, yaitu 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Pengaruh kalor terhadap zat itu dibagi atas 2, yaitu yang pertama pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu zat. Yang mempengaruhinya adalah A. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, persamaannya itu kalian lihat pada layar. Itu adalah persamaan berdasarkan definisi. C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q adalah kalor, satuannya joule, M massa benda, satuannya kilogram, C kalor jenis, satuannya joule kilogram pangkat minus 1 derajat Celcius pangkat minus 1. Delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah kapasitas kalor. Yang dimaksud dengan kapasitas kalor, di sini kapasitas kalor lambangnya C besar. Didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Hubungan antara banyak kalor yang diserap oleh suatu benda dan kapasitas kalor benda serta kenaikan suhu benda ditulis dalam bentuk persamaan. Lihat pada layar. M C sama dengan C besar sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C besar kali delta T. Dengan Q kalor, satuannya joule. C besar kapasitas kalor, satuannya joule derajat Celcius pangkat minus 1. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ini mengalami beberapa proses. Proses yang pertama yaitu A. Proses melebur dan membeku. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur disebut dengan kalor laten peleburan atau kalor lebur, lambangnya L besar.
Sedangkan kalor yang dilepaskan ketika zat membeku disebut kalor laten pembekuan atau kalor beku. Satuannya lambangnya juga L besar. Nah, di sini kalor lebur sama dengan kalor beku. Jadi, kalor lebur suatu zat dapat didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk melebur seluruhnya pada titik leburnya. Nah, persamaannya lihat pada layar, yaitu L sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali L. Nah, yang B yaitu proses menguap dan mengembun. Setiap zat memerlukan kalor yang berbeda untuk menguap. Untuk menguapkan 1 kg air dibutuhkan kalor yang berbeda dengan untuk menguapkan 1 kg alkohol. Besar kalor yang digunakan untuk menguapkan zat disebut kalor laten penguapan atau kalor uap yang lambangnya L besar. Kalor uap suatu zat didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat untuk menguap pada titik uapnya. Kebalikan dari proses penguapan yaitu pengembunan. Pada proses pengembunan terjadi pembebasan kalor. Artinya, pada proses pengembunan, zat tersebut membebaskan atau melepaskan kalor. Besar kalor yang dibebaskan oleh suatu zat ketika terjadi pengembunan disebut kalor laten pengembunan suatu zat atau kalor embun. Setiap zat yang berbeda akan memiliki kalor embun yang berbeda pula. Kalor embun suatu zat didefinisikan sebagai kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat untuk mengembun pada titik embunnya. Persamaannya L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L. Baru kita masuk ke azas Black. Banyak kalor yang dilepas benda sama dengan banyak kalor yang diterima benda. Atau Q lepas sama dengan Q terima. Hukum kekekalan energi untuk kalor dinyatakan pertama kali oleh Joseph Black. Sehingga persamaan hukum kekekalan energi untuk kalor disebut juga sebagai azas Black. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Kesetaraan kalor mekanik menyatakan 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Yang kedua, perpindahan kalor dapat dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, jika suatu zat dipanaskan atau diberi kalor, zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu atau perubahan wujud. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan terus semangat. Salam sehat.